Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kazaka Ivana Apatia dengan NIM 20106111058 dari kelas A Hukum Pidana Internasional Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagian 1, data field study di PN Jaksel. Tanggal dan waktu ke PN itu di hari Rabu 15 November 2023 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jenis kasus yang disidangkan adalah kasus peredaran gelap narkotika. Tahap pemeriksaan perkara yaitu pembacaan putusan. Alasan saya memilih kasus tersebut adalah karena peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan serius. Kejahatan narkotika yang merupakan salah satu jenis kejahatan luar biasa dan kejahatan yang terorganisir lintas negara atau internasional sehingga dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak kehidupan suatu bangsa. Nomor perkara yaitu nomor 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan. Nama-nama pihak yang berperkara, yang pertama ada jaksa penuntut umum yaitu Fitani SH, kemudian ada penasihat hukum terdakwa yaitu Amudra Mahardika SH, ada terdakwa yaitu Saiful Haris, juga ada saksi Bribda Raffi Farhan Nugroho. Nama majelis hakim yaitu hakim ketuanya adalah Abu Hanifah SHMH, hakim anggotanya itu ada Joni Kondolele SHMH, dan hakim anggota selanjutnya adalah Kamijon SHMH. Lawyer terdakwa yaitu dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum atau LKBH UPN Veteran Jakarta yang diwakili oleh Amudra Mahardika SH. Status penahanan terdakwa yaitu ditahan hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari 25 Oktober 2023 hingga 23 Desember 2023. Nilai kerugian atau barang bukti, yaitu yang pertama, ada 2 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram atau ditaksir senilai sekitar 7 juta rupiah yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional. Selanjutnya, ada 1 bungkus plastik berisi plastik klip kosong, kemudian ada 1 buah koper warna hitam merek Taskia, 1 unit handphone merek Xiaomi 5X warna merah. Pasal-pasal yang didakwakan yaitu ada pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sistem persidangan yaitu tanpa menggunakan sistem ekor karena semua pihak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut adalah dokumentasi atau kelengkapan data. Yang pertama ada suasana ruang sidang sebelum sidang dimulai, di mana terdakwa dan penasihat hukum terdakwa sedang menunggu jaksa penuntut umum juga majelis hakim yang masih beristirahat. Kemudian yang selanjutnya adalah foto atau dokumentasi mahasiswa hukum pidana internasional beserta saya sendiri saat melakukan field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bagian 2. Opini atau analisis kasus peredaran gelap narkotika nomor perkara 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan memilih kasus peredaran gelap narkotika nomor perkara 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan. Yang pertama yaitu karena kejahatan narkoba di Indonesia merupakan bagian dari kejahatan transnasional yang dilakukan oleh para pelaku yang profesional dan terorganisir melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kejahatan narkoba menjadi salah satu sarana untuk dapat cepat memiliki keuntungan dengan cara yang ilegal dan bertentangan dengan hukum, di mana dalam kegiatan tersebut ada sponsor serta pelaku yang sudah terlatih untuk menjalankan kegiatan bisnis narkoba tersebut. Alasan yang kedua adalah Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di Asia, khususnya di wilayah ASEAN yang menjadi jalur atau pusat kegiatan dari transnational crime dengan melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ada beberapa kategori kejahatan transnational crime menurut perspektif ASEAN antara lain yaitu terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, pencucian uang, perampokan, dan perampokan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya, dan kejahatan ekonomi internasional. Selanjutnya, alasan ketiga,
Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang saat ini menjadi permasalahan nasional di mana hampir para pengguna narkoba merata dari kalangan muda sampai yang tua, baik perempuan dan laki-laki. Dalam kasus peredaran gelap narkotika nomor perkara 548 Pitsus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pelaku atau terdakwa merupakan laki-laki yang usianya terbilang masih cukup muda, yaitu umur 26 tahun dan memiliki istri serta anak yang masih sangat kecil. Hal tersebut membuktikan bahwa peredaran narkotika khususnya di Indonesia sudah di tahap serius atau menjalar ke dalam berbagai kalangan dan sendi kehidupan yang nantinya akan merugikan diri sendiri, keluarga, juga masa depan bangsa. Proses persidangan kasus peredaran gelap narkotika nomor perkara 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahapan persidangan yang sedang dilakukan sudah masuk ke dalam tahapan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Setelah pembacaan putusan, baik pihak jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum, terdakwa masih dalam masa untuk pikir-pikir terlebih dahulu apakah akan mengajukan banding atau tidak. Kemudian, hal-hal menarik saat persidangan berlangsung. Yang pertama, ada jaksa penuntut umum melakukan sedikit percakapan atau mengobrol dengan terdakwa seputar topik-topik ringan seperti menanyakan kondisi terdakwa saat itu, sehat atau tidak. Kemudian, penasihat hukum terdakwa dari LKBH UPN VJ, Samudra Mahardika SH, meskipun melakukan pekerjaan sukarela namun terlihat tulus, totalitas, dan bersungguh-sungguh saat mendampingi terdakwa di persidangan. Penasihat hukum terdakwa juga terlihat sangat dekat dengan keluarga terdakwa yang datang pada saat persidangan berlangsung. Selanjutnya, banyak anggota keluarga dan kerabat terdakwa yang hadir saat persidangan untuk memberikan dukungan kepada terdakwa, terlebih saat itu agendanya adalah pembacaan putusan. Lesson learn yang dapat dipelajari dari field study kali ini adalah yang pertama, kooperatif dan jujurlah kepada hakim dan panitera, maka hakim akan menilai kejujuran tersebut dan mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan dengan lebih seksama dan hati-hati. Yang kedua, tunjukkan penyesalan dan kemauan untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik di masa depan sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga, peran dan dukungan keluarga beserta kerabat terdekat sangat penting. Meskipun terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, namun keluarga dan kerabat tetap hadir dengan harapan agar terdakwa bisa termotivasi untuk segera bertaubat. Yang keempat, meskipun jaksa penuntut umum merupakan pihak yang menuntut hukuman terdakwa, namun jaksa penuntut umum tetap melakukan percakapan yang humanis dan tidak kasar ataupun mendiskriminasi terdakwa. Yang kelima, penasihat hukum terdakwa yang bekerja secara sukarela tetap mendampingi terdakwa dengan tulus dan bersungguh-sungguh sehingga menandakan bahwa membela hukum dan keadilan adalah penting di atas segalanya. Selanjutnya, suasana saat persidangan berlangsung, yaitu meskipun kapasitas ruang sidang yang terbatas dan banyaknya anggota keluarga serta kerabat terdakwa yang menghadiri sidang hingga memenuhi ruangan sidang, namun bersyukurnya sidang tersebut berhasil berjalan dengan lancar dan kondusif. Bagian 3, kesimpulan terhadap perbandingan antara analisis data persidangan DASIN dengan materi perkuliahan atau DASOLEN dalam kasus peredaran gelap narkotika nomor perkara 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, pengaturan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Selanjutnya, pengaturan perdagangan narkotika dalam hukum internasional telah diatur dalam The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs tahun 1961. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan suatu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. Yang kedua ialah menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khususnya untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.
Kemudian, dalam proses persidangan kasus peredaran narkotika nomor perkara 548 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Selatan, baik jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa, saksi, panitera, pengganti, dan majelis hakim menjalankan perannya masing-masing, sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut sesuai dengan pasal yang deliknya terpenuhi oleh kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Penasihat hukum terdakwa melakukan pembelaan hukum secara maksimal dan majelis hakim memutus kasus tersebut sesuai dengan keyakinan hakim dalam menimbang tuntutan yang diajukan oleh JPU dan pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1, sehingga patut dihukum pidana penjara dalam waktu tertentu atau 6 tahun, pidana denda 1 miliar, atau subsidiar penjara 3 bulan. Kemudian yang terakhir, tidak ada hambatan yang terlalu besar saat melakukan persidangan dalam perkara tersebut, dikarenakan semua pihak, khususnya terdakwa dan saksi, bersikap kooperatif sehingga memudahkan segala proses persidangan. Sekian pemaparan laporan field study saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.